Opras. Oke. Untuk para awak media, terima kasih udah datang ke sini di pagi-pagi buta ketika lagi puasa ya. Terima kasih banyak. Mungkin saya datang ke Derma Pro SF ini memang karena saya memang selalu treatment di sini dan saya juga ingin meluruskan dengan apa ya berita-berita di luar sana. Kebetulan juga ada dokter, mungkin dokter juga bisa menjelaskan, mungkin bisa megang muka saya langsung kalau apakah saya melakukan operasi, dan pasti ada perbedaan juga kan dok ketika operasi itu. Misalkan kan saya diberitakan kalau saya operasi hidung, dan biasanya untuk orang-orang luar sana ketika operasi hidung pasti nggak bisa diginin kan dok, atau dipegang-pegang atau diputer atau segala macam, atau kan mungkin dokter juga bisa lihat sendiri lewat dari muka aku, mungkin terlihat ada operasi nggak, mungkin lewat dari mata, hidung, bibir, dagu atau apa. Nah kebetulan kan emang pegang Manda dari udah lama banget, kita kan pegang Manda, jadi kalau dari awal sampai sekarang sih ya makin cantik, iya. Cuman kalau ngomong operasi kayak sejelasnya enggak, karena misalnya kalau ini kan bisa lihat kalau misalnya ya tadi sepertinya kalau hidung juga kalau misalnya ada operasi, kalau di penyet-penyet gitu kan ya pasti ada resikonya. Cuman jadi kalau dari segi operasi apa enggak ada sih, enggak operasi. Nah, cuman yang beberapa yang tetap melakukan treatment khusus tetap ada. Kayak misalnya kalau misalnya Manda kan kelihatan lebih virus segala macam, itu yang tadi kita ngomong kayak laser endolif itu bisa dilihat ada fotonya juga before afternya. Itu terakhir kita ngerjain di Desember ya kemarin, kita udah ngerjain, emang kan hasilnya juga itu bisa dibilang instan tapi dia akan tetap membaik dalam 3 bulan. Nah itu bisa dilihat. Nah, hari ini juga paling kita melakukan bisa di-retouch, paling kita cuman bagian-bagian yang agak lebih cabi dikit, nanti kita akan ngerjain lagi di bagian situ. Jadi kalau Manda sih sejauh ini cuma melakukan perawatan yang buat memaintain, pada dasarnya emang udah cantik, cuman kita mempercantiknya lagi aja. Ya, jadi mungkin lebih tepatnya kenapa ada perubahan lewat dari muka itu karena tergantung lewat dari perubahan dari badan. Penurunan drastis berat badan karena kemarin aku sempat 64 kilo dan sekarang sudah nyentuh berapa, 50 ya? 50 terus 40 52,4 ya. 50,24, 50,9 tadi pas dicek. Iya, itu. 50,9 dan penurunan berat badan ini berpengaruh sekali untuk lewat dari muka, rahang, tangan, perut, dan semua bagian tubuh. Lemak-lemaknya itu juga akan hilang. Apalagi kan kalau misalkan melakukan treatment di sini ada RF, betul, ada suntik meso, ada suntik apa dok yang itu? Yang tadi buat menahan nafsu makannya, Menahan nafsu terus kita makan. punya alat yang buat misalnya kalau buat slimming, kan biasanya kalau penurunan berat badan tuh jadi agak kendur, nah kita punya jadi kalau walaupun turun tetap kencang nih, Manda kan tetap kencang badannya, jadi kulit-kulitnya nggak ada yang kendur-kendur ya, Iya. kita ada itu. Ya, terus untuk masalah treatment wajah aku pun juga nggak malu karena penurunan berat badan ini pasti ada kayak lebih kendor ya dok ya, Betul. lewat dari pipi, tapi ada beberapa lemak yang memang nggak bisa hilang. Betul. Dan mungkin kalau memang di luar sana kalau memang pengen bener-bener virus ada operasi yang buccal fat, tapi tidak mau aku lakukan karena buccal fat itu memang riskannya tinggi ketika umur nanti 30-an dan sampai 40-an, itu bikin jadi loss banget, jadi kendor. Ya, karena kan itu bakal itu biasa lemak bagian dalam ya. Lemak bagian dalam, jadi kita menghancurkan lemak bagian luar aja supaya terlihat lebih V-shape. Jadi itu yang bikin ada perubahan di muka, yang bikin jadi kayak ada gosip Amanda habis operasi muka, nggak tahu operasi juga di mana. Gitu aja sih. Jadi apa tadi nama treatmentnya dan harganya mungkin sekalian kita? Kalau kebetulan yang kalau tadi yang di Manda bilang yang buat bagian lemak di bagian pipi itu nama treatment kita adalah laser endolif. Harganya itu kita di 15, cuman kita lagi ada promo di laser Artor Plus itu, jadi udah dilengkap karena kan ini juga lagi mau lebaran kan tuh, jadi kita biar dapat wajahnya lebih V-shape, terus juga dapat cerahnya, dapat bersihnya, dapat glow-nya, itu di harga di 20. Dan juga itu kalian bisa cek kita main laser endolif yang udah sangat lama. Mungkin sekarang teman-teman kalau pernah dengar tuh lagi pada booming ya, baru booming, ternyata kita udah pakai itu udah lebih 5 tahun, mungkin udah jarak 8 hampir 10 tahun. Dan juga dari segi harganya pun bisa dicek lah nanti itu, kalau kita paling murah sih, bisa dibilang paling murah dengan teknologi seperti itu dan juga pengalaman kita yang juga lebih lama, ya harganya segitu tadi 15, kalau lagi ada promonya yang udah lengkap semuanya itu di 20. Dibanding laser-laser yang lain? Jadi agak beda kalau laser endolif. Kita selama ini mungkin teman-teman kalau tahu laser itu hanya seputar kayak mukanya mencerahkan, buat flek.
Nah, sedangkan kalau laser endolift ini dia bisa membakar si lapisan lemaknya, sama juga efeknya buat mengencangkan juga, sama merangsang kolagen. Jadi dia selain jadi bikin tirus, tapi tirusnya bukan jadi kendor, dan juga jadi lebih kencang pun mukanya. Sakit ya, tadi kan bilang membakar dari si ininya. Kalau ditanya sakit sebenarnya sih tergantung kondisi badan orang ya, tapi di sini pun kita dikasih anestesi dulu, dikasih apa namanya kalau suntik supaya kebal. Betul, jadi kan anestesinya kita dua, biasa habis dioles, kita juga ada yang disuntikin ya, jadi pasiennya juga lebih nyaman pada saat Kalau menurut saya skala dari 1 sampai 10 palingan cuma 2. Karena ketika disuntik dimasukin buat untuk baal supaya tidak merasa sakit, ya itu paling cuma sebentar doang. Habis itu pas dilakukan treatment itu nggak akan pernah terasa sakit lagi. Paling pas sudah selesai terus kita pulang paling ada rasa ngilu dikit, tapi itu overall sih itu pasti itu wajar banget. Proses berapa lama dan ada downtime-nya nggak? Proses berapa lama dan ada downtime? Kalau proses itu maksudnya tergantung. Jadi kalau misalnya kan ada yang lemaknya tebal banget, ada yang kalau misalnya kalau prosesnya mungkin buat kayak nanti Amanda mungkin cuman paling ya 5 sampai 10 menit itu juga udah kelar ya. Kayak gitu. Kalau downtime hampir bisa dibilang nggak ada. Jadi downtime bisa langsung orang bisa langsung beraktivitas, dan itu kita juga mau masukin alat itu juga lubangnya juga sangat kecil, dalam hitungan paling 20 menit setengah jam juga lubangnya udah oke. Dan nggak bengkak juga ya dok ya? Nggak bengkak. Jadi bisa langsung beraktivitas. Kalau Betul. misalkan aku mau syuting juga bisa langsung syuting. Jadi nggak perlu khawatir. Sampai melakukan press conference atau menjelaskan klarifikasi ini berarti sudah mengganggu seorang Amanda Manopo ya sampai harus klarifikasi seperti ini. Kalau misalkan kalau gosip atau apa sih mungkin saya udah terbiasa ya. Cuma kan ini berpengaruh lewat dari pekerjaan sebagai brand ambassador kecantikan segala macam. Jadi ada sebuah ketidakkepercayaan kepada saya seakan memang cantiknya tuh karena lewat dari operasi gitu loh. Jadi saya ingin meluruskan juga. Jadi untuk beberapa brand yang bekerja sama supaya tidak berpikiran yang macam-macam. That's why. Tapi mereka tahu kalau saya melakukan treatment dan itu sangat wajar sekali untuk treatment di bagian luar, tapi bukan treatment yang kayak sampai operasi. Itu aja sih, cuma penjelasan kayak gitu aja supaya orang-orang di luar sana juga tahu di mana semua orang tuh mukanya bisa berubah ketika melakukan ada penurunan berat badan yang cukup lumayan drastis. Apalagi dibantu dengan treatment supaya untuk mengencangkan atau segala macam, dan mungkin lewat dari efek makeup, tergantung occasionalnya kemana. Kayak waktu itu kemarin saya sempat ada premiere, ada beberapa pekerjaan yang penting dan diharuskan makeupnya bold, pasti ada perubahan di sana. Tergantung yang makeupnya siapa, jadi berarti bagus. Dari Amanda sendiri, teman-teman selebriti yang lain melakukan operasi ya, tapi kan itu sebenarnya hak mereka ya. Tapi seorang Amanda Manopo ini kayaknya tetap anti operasi. Kenapa sih Amanda sendiri nggak mau atau takut atau seperti apa? Kalau operasi orang mah terserah ya. Kalau untuk saya pun emang belum ada niatan ya, dan memang belum diharuskan dan diperlukan. Jadi ya ya udah nanti aja. Kalau memang misalkan saya diharuskan operasi, misalkan saya amit-amit kenapa hidungnya bengkok atau nggak gimana ya harus operasi, ya pasti saya harus ngelakuin operasi. Tapi kalau dokter bilang enggak, hidungnya udah bagus, sudah sempurna, nggak perlu harus diapa-apain, udah diam aja ya, saya diam. Paling disarankan ya kamu harus lakuin treatment skin booster, filler, botox. Itu sesuatu hal yang memang perlu untuk di bidang aku supaya muka aku jadi tambah lebih cerah, lebih segar, lebih sehat gitu. Triggernya apa sih kak? Mungkin Triggernya waktu itu perubahan ini terjadi gitu. Awalnya Tujuan. kenapa ada kurang percaya diri mungkin, berat badannya saat itu seperti apa? Kalau kurang kepercayaan diri semua wanita pasti ada lah ya di masa-masa kayak gitu. Tapi mungkin kalau saya lebih ke pekerjaan di sana, di saat dibutuhkan si karakternya tersebut memang misalkan ibu hamil, nggak mungkin saya beratnya 40 dong. Pasti harus terlihat lebih weight dulu, lebih gendut dulu supaya lebih memasukin karakter. Ketika ceritanya itu udah selesai, saya diharuskan untuk menjadi anak remaja muda lagi, ya memang saya harus turun. Tapi ya pasti prosesnya lama, dimana juga kayak pekerjaan saya juga mengikuti prosesnya seperti apa. Kamana sendiri mungkin penurunan berat badannya kan ada 10 kilo. Nah gimana, mungkin perjalanannya susah nggak sih?
Jangan sedih, nggak usah ditanya. Saya turun 14 kilo sekitar selama 8 bulan saya ikut program. Saya lewat dari dokter gizi, lewat dari dokter Loki, Derma Pro SF, suntik, makannya diatur, terus habis itu ada minum obat juga ya dok ya. Olahraga, nggak makan malam, intermittent, terus jadi ada beberapa hal yang bikin jadi sebenarnya stres kalau di ya memang tipenya orang suka jajan terus nggak boleh jajan, jadi pasti ada penolakan badan kayak gitu. Tapi saya menikmati prosesnya dan saya juga menikmati hasilnya. Berapa lama Kak? Proses 8 bulan itu secara maintenance untuk benar-benar menurunkan selama 14 kilo. Sekarang udah setahun, jadi berat badan saya udah stuck di situ aja. Gitu. Masih mau Sorry, udah mulai melenceng ke treatment lain nih. Jadi balik lagi kita ke treatment wajahnya Kak Amanda Manopo ya. Ada paket skincare juga nggak sih untuk melengkapi treatment ini? Gimana perawatannya? Kalau pakai skincare atau segala macam, aku pasti ke dokter Rocky. Nanti dokter Rocky yang tinggal menyarankan ya treatmentnya apa, perawatannya seperti apa. Jadi aku mempercayakan semuanya memang lewat dari dokter Rocky dari Derma Pro SF. Dok, peralatan ini dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Eropa. Kita teknologinya ya, ngomongnya kita dari Eropa, teknologinya kayak gini ya, emang kita datangkan dari luar ya, makanya itu juga udah tadi saya bilang udah cukup lama kita datangkan itu, makanya jadi kita juga udah lumayan asek lah ya. Jadi alatnya emang bagus sih, emang jadi kan selama ini orang tadi saya bilang cuma laser ya itu aja kan, kita suatu teknologi laser yang hasilnya itu beda, bukan yang seperti yang kalau tempat lain cuma yang kulit, kita bahkan bisa dibawa kulit. Sejauh ini Amanda cocok ya dengan maksudnya di antara laser yang lain sejauh ini cocok? Ini cocok banget sih. Ini yang bikin mukaku jadi berubah cukup lumayan drastis. Dan gak cuma hanya aku aja dok ya, banyak artis-artis juga ada yang di sini. Kalau nggak salah Marion Jola juga ya, Marion Jola. Ya Marion Jola di sini dan dia juga cukup lumayan drastis juga penurunan berat badan dan sekarang terlihat lebih fresh lagi. Jadi ya gitu. Cukup Kalau sampai di sini wajah atau masih ada Amanda lagi Kak? sendiri paling bermasalah apa sih dok kalau boleh tahu? Yang paling susah? Kalau wajah kalau ngomong susah ya nggak gimana ya. Jadi kalau Amanda ini salah satu yang perfeksionis lah. Amanda ini salah satu yang perfeksionis. Jadi karena sebenarnya kan Amanda kalau kita lihat juga ya cantik mah udah cantik gitu. Jadi kalau misalnya paling kayak hari ini nanti kan paling ada lemak sedikit itu langsung dok ini kayaknya ada itu, malah kita langsung kerjain. Nanti lebih ke biar tambah cantik lagi. Sejauh ini ada lagi nggak sih atau udah cukup untuk bagian wajah atau? Ya ini Kak, sekarang lebih maintenance saja karena perawatan ini kan juga memang bertahap ya dok ya. Betul. Nggak bisa langsung jadi, tergantung dari lemak dari wajahnya kita itu memang harus berapa kali treatment sampai akhirnya nanti dokter yang memutuskan udah nggak usah treatment lagi, udah cukup gitu. Tapi kalau untuk dokter Rocky memang menyarankan aku 2-3 kali treatment kali ya dok ya, supaya untuk hasilnya benar-benar maksimal.